Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk penanganan sapi terserang penyakit timpani atau penyakit gembung. Namun sebelum lanjut teman-teman, jadi kalau kita melihat sapi gembung atau timpani, otomatis kita lihat dulu ciri-cirinya. Nah, adapun ciri-cirinya, tapi sebelum lanjut jangan lupa diklik tombol subscribe dan like share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang dan lebih semangat kami membuat konten untuk berikutnya. Dan jangan lupa juga diaktif lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi untuk berikutnya, dan pertama kali kami upload video kalian akan mendapat video pertama kali yang akan Anda tontonkan. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi ciri-ciri pertama yang kita lihat pada sapi penyakit timpani atau penyakit gembung, terutama kita melihat di bagian mulutnya itu mengeluarkan busa atau air liur yang seperti buih berbusa warna putih. Yang kedua, kita melihat posisi sapi ini dia banyak diam, sedikit bergerak, terkadang dia juga duduk dan bangkit kembali, dia seperti gelisah. Nah, itu yang kedua teman-teman. Nah, yang ketiga, sapi sering seperti mau membuang air besar dan seperti juga dia membuang air kecil. Jadi itu tanda-tanda ciri-ciri sapi penyakit terserang penyakit timpani atau gembung. Dan yang keempat yaitu sapi ini terkadang dia menerjang kaki di belakangnya, dia menahan sakit di perutnya. Nah, itu tanda yang keempat. Nah, tanda kelima yaitu perut sapi itu membesar, semakin lama semakin membesar, sulit bernapas dan ngos-ngosan. Terkadang dia berdiri sulit untuk baring, bahkan sulit juga untuk berdiri, dia selalu gelisah ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana untuk penanganannya atau untuk mengatasinya dengan obat tradisional. Jadi dengan cara ini cukup aman dan ampuh. Saya pernah mencoba di lapangan. Jadi cara untuk obat tradisional biasanya kita memakai minyak makan atau minyak goreng 1,5 kilo atau 1/4 kilo dan dicampur dengan 1 botol minyak kayu putih, lalu diaduk kedua-duanya dan dikasih minum. Itu langkah untuk pertama obat tradisional teman-teman. Nah, untuk obat yang kedua kita bisa menggunakan obat tradisional yaitu sejenis daun kayu. Kalau di sini namanya daun mendang ya. Nah, daun mendang ini biasanya banyak orang memakai untuk bumbu masak dapur. Namun di sini banyak kegunaannya untuk daun kayu mendang ini teman-teman. Jadi daun mendang ini kalau untuk kita ngasih ke sapinya sangat gampang sekali. Tinggal kita ambil daun yang lebih mudah, kita remas-remas, kita ambil airnya, dikasih minum kepada sapi. Sisanya kita oleskan ke seluruh tubuh sapi teman-teman. Insya Allah sapi kita akan cepat sembuh dari penyakit timpani atau penyakit gembung teman-teman. Baik teman-teman, jika kedua-duanya sudah kita lakukan namun anginnya juga tidak keluar dari perut sapi, biasanya kita memakai trik terakhir ini. Kita bisa menggunakan yaitu kita mengeluarkan dari duburnya yaitu kotorannya teman-teman, itu dikeruk sampai habis teman-teman. Biasanya akan keluar angin atau timpani pada ternak sapi tadi. Dan kalau juga tidak bisa, kita gunakan teknik terakhir, kita bisa memakai obat sirup yaitu khusus untuk hewan ternak sapi, yaitu obatnya obatnya timpani. Nah, itu ada namanya tisinol teman-teman. Jadi kita bisa mengasih minum kepada sapi ya. Jika tidak mau juga, kalau kita susah mencari obat itu, biasanya kan ada di toko pertanian dan obat-obat hewan gitu kan, jadi sulit untuk kita mencari. Langkah yang mudah kita ambil, kita bisa memakai obat manusia yaitu pil Promax. Nah, pil Promax ini dicampur dengan air sprit ya, air sprit yang bergas. Kita kasih, kita aduk, kita hancurkan pil Promax ini sekitar 4 biji, lalu kita masukkan ke dalam pil cairan sprit tadi, minuman sprit tadi, lalu kita kasih minum. Nah, itulah teknik untuk obat tradisionalnya teman-teman. Jadi obatnya sangat gampang sekali kita mencarinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga selalu tetap dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like share ke media sosial kalian agar teman-teman yang lain dapat melihat informasi seputar hewan ternak, terutama tentang penyakit timpani atau gembung terhadap pada sapi. Ya teman-teman, jadi untuk berikutnya kita juga akan membahas tentang obat-obat herbal dan obat-obat medis untuk penyakit-penyakit apa saja. Simak terus tutorial kami atau tata cara untuk mengobati kendala pada hewan ternak kita ya. Jadi jangan kita merasa bingung jika kita melihat sapi dengan keadaan demam atau keadaan sakit lalu kita jual dengan murah ya. Jadi kita obati dulu teman-teman, karena penyakit seperti itu bisa diatasi dan bisa juga kita obati baik itu secara tradisional, secara medis ya. Nah, kalau secara medis yang lebih bagusnya kita panggil dengan petugas, seolah petugas akan membantu agar lancarnya
keluar angin di pada perut sapi tadi teman-teman. Jadi kalau pada petugas itu ada namanya tokcar. Tokcar ini juga kita bisa untuk tusuk jarum pada lambung sapi untuk keluarkan gas pada perut sapi tadi teman-teman. Jadi teman-teman sampai sini saja saya ucap wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.